Adat perkawinan suku Kodi. Suku Kodi berada di Sumba Barat Daya atau SBD yang terdiri dari 4 kecamatan. Kecamatan Kodi, Kecamatan Kodi Utara, Kecamatan Kodi Bangedo, dan Kecamatan Belagar. Penduduknya kini sekitar 100.000 jiwa lebih. Menurut adat Kodi, perkawinan harus di luar marga. Kalaupun anak om diperbolehkan oleh adat, tapi kini pihak gereja melarang. Karenanya dengan anak om sudah tidak bisa lagi. Tambahan pula dalam bulan Oktober 2014, Gereja Katolik tidak melayani pemberkatan perkawinan semacam ini. Dalam perkawinan adat ada beberapa hal yang dianggap tabu. Jika dilanggar, pasangan itu mendapat sanksi adat, sanksi sosial yang tidak bisa dihapuskan seumur hidup. Perkawinan yang dilarang. Pertama, bapak bersaudara. Kedua, mama bersaudara. Ketiga, wala, semarga atau serumpun. Misalnya antara walenggawe dan walenggawe, walembiri dengan walembiri, waletube dengan waletube, walaloge dengan walaloge, seterusnya. Di Kodi terdapat lebih dari 100 wala. Keempat yang dilarang itu separona atau parainu, yakni kampung besar tempat persekutuan suku Kodi. Seluruh Kodi memiliki kurang lebih 100 parona, bandingkan dengan Kabihu di Sumba Timur. Tiap parona terdiri dari 15 sampai 20 rumah adat atau joglo, dan tiap rumah adat terdiri dari 20 sampai 30 kakak. Hanya satu kakak biasanya yang sudah tua yang menjaga rumah adat. Yang lain menyebar ke pedalaman membentuk kampung-kampung atau dusun kecil. Dalam pesta adat seperti Wolek, Naz, seluruh warga kembali ke kampung besar untuk ikut merayakan pesta-pesta seperti tertera di atas. Perkawinan adat Kodi tidak terlepas dari belis. Belis ini seringkali dipahami suku non-Kodi, non-Sumba, seolah-olah suku Kodi memperjualbelikan anak perempuan. Padahal jika diamati, belis ini merupakan simbol harkat dan martabat. Ada keunikan dalam masalah belis. Mungkin karena uniknya, ada orang Belanda bergurau di era kolonial. Orang Belanda itu bergurau, kalau begitu belis itu singkatan dari beli ala Sumba. Soalnya setelah membayar belis, harga anak perempuan, pihak laki-laki tidak saja mendapat anak perempuan, tapi juga masih mendapat imbalan berupa kain, sarung, babi yang seringkali setimpal bahkan melebihi jumlah belis. Sehingga jika diperhitungkan secara hukum dagang, anak perempuan itu diambil kosong. Tapi ini kembali lagi pada soal martabat. Pihak perempuan juga tidak ingin seakan-akan dia sudah dibeli dan tidak punya hak dalam hidup berumah tangga. Dalam bahasa Kodi, suami istri disebut oleh umma, yang artinya teman serumah, artinya sama-sama punya kedudukan. Ungkapan weharanga kepada istri meskipun dipakai juga, yang berarti harga hewan, sebenarnya tidak tepat. Karena ungkapan ini mengandung arti bahwa istri sudah dibeli dengan hewan dan tidak punya hak apa-apa dalam rumah tangga. Langkah pertama disebut latahmam, utamam. Terjemahan lurusnya menghantar serpian siripina. Bayangan saat menghantar siripina. Dalam bahasa lain, memperkenalkan diri atau mengetuk pintu. Pada tahap ini, pihak laki-laki membawa 1 ekor kerbau dan 1 ekor kuda. Yang menghadap orang tua perempuan dalam tahap ini, toket ngopneg. Di Sumba Timur disebut wunang atau juru bicara. Juga laki-laki calon suami dan orang-orang yang dituakan dalam keluarga laki-laki
selain orang tua kandung, bapak dan mama belum boleh hadir. Pembawa satu kerbau dan satu kuda langsung diimbal dengan satu ekor babi dan satu lembar kain, satu lembar sarung. Babi yang dipotong diberikan seluruhnya kecuali isi perut. Pada waktu itu diinformasikan kepada keluarga perempuan kapan pihak laki-laki akan menghantar siripina. Langkah kedua, hantar siripina. Biasanya yang dibawa 5 ekor, 2 kerbau, 3 kuda. Orang tua pihak laki-laki juga boleh ikut. 5 ekor hewan tadi juga langsung diimbal dengan satu babi besar yang dipotong dan beberapa lembar kain dan sarung. Sehabis acara antar siripina, dilanjutkan dengan acara Korei Waliana, yang artinya orang tua perempuan menetapkan jumlah belis yang diminta. Minimal 10 ekor, 5 kerbau, 5 kuda. Tapi bisa juga belis, bisa juga 20 sampai 100 dan ditambah 1 memuli emas. Salah satu putri Bapak H.R. Horo, Raja Kodi, yang dipinang putra Memboro, Matius Umbu Tunggubili, belisnya 100 ekor, 50 ekor kerbau, 50 ekor kuda. Itu pada tahun 1960-an. Jika jumlah belis sudah ditentukan dengan lebih dahulu memberikan 1 lembar kain kepada pihak laki-laki lewat juru bicara dan pihak laki-laki tidak menolak permintaan itu, maka pihak anak perempuan mengusulkan dekarahi, minta waktu. Maksudnya, kapan waktu yang tepat untuk membayar belis yang sudah disepakati. Jika pihak laki-laki mau, pada saat itu sudah bisa ditentukan waktunya. Jika belum mau, bisa juga pada lain kesempatan. Pada saat dekarahi, pihak perempuan potong 1 babi besar seharga kerbau dan 1 lembar kain. Dasar permintaan jumlah belis. Pertama, sesuai jumlah belis dari mama anak perempuan atau jumlah belis tante-tantenya. Kedua, status sosial anak wanita. Jika anak bangsawan, orang tuanya meminta 25 ekor atau lebih. Ketiga, anak perempuan yang disayangi, misalnya anak tunggal. Jadi seakan-akan orang tua tidak tega melepas anaknya. Karena itu pihak laki-laki diminta belis yang banyak, walaupun nanti akan diimbal juga seperti halnya yang lain. Ada lagi belis yang melengkapi belis yang disebut Kirto Nambu, yang artinya parang tombak. Belis ini dianggap paling sakral, karena walaupun pihak laki-laki sudah membayar 50 ekor hewan, tapi kalau Kirto Nambu belum diserahkan, itu berarti belis belum selesai. Seringkali belis sakral dilupakan oleh banyak orang Kodi. Mungkin hal ini dianggap sepele karena tidak seberapa harganya. Tahap ketiga, woyo wali atau pembelisan. Sebelum acara meminta belis, terdahulunya hawukurahi meminta waktu buat janji dibuka. Untuk itu pihak laki-laki harus menyerahkan 1 ekor kerbau sebagai imbalan babi yang dipotong pada waktu hawukurahi. Sesudah itu baru acara pembelisan dimulai. Pada saat itu orang yang dituakan meminta belis sesuai yang disepakati. Jika jumlah yang diminta 20 ekor, maka harus dilengkapi dengan 2 memuli emas. Kecuali itu yang tidak termasuk dalam jumlah belis yang ditetapkan juga harus diberikan kepada orang tua kandung dan pihak om, diberi masing-masing 1 ekor kuda. Jika sudah selesai memberikan hewan ekstra tadi lewat juru bicara, akan meminta belis sesuai permintaan. Bila mana belis belum lengkap, itu bisa dibahasakan baik oleh juru bicara dari pihak laki-laki maupun juru bicara pihak perempuan. Jika keadaan tidak memungkinkan untuk membayar lunas, pada pihak perempuan biasanya mengerti
lalu menentukan kapan waktu melunaskan tunggakan hewan. Jika beli sudah dibayar tuntas atau lebih dari separuh, anak perempuan sudah bisa diboyong pihak laki-laki. Dan sebagai imbalannya pihak perempuan akan memberikan babi hidup dan babi yang dipotong bertaring, berikut belasan atau puluhan lembar kain sarung, perabot rumah tangga, lemari pakaian, tempat tidur, kuda tunggang, kerbau jantan, kini bisa diganti dengan motor. Karena tidak semua orang membayar lunas, biasanya memakai 2 atau 3 tahap, maka beli sakral tadi ikut tertunda karena penyerahannya justru pada tahap akhir. Karena anak perempuan sudah ada di rumah laki-laki, maka pihak laki-laki enggan melunasi kewajibannya. Tidak mengherankan bila beli sakral ini terlupakan sampai pasangan suami istri menjadi tua bahkan sampai mati. Oke sobat, itu tadi ya catatan yang sudah disampaikan oleh Pak Frans. Sekali lagi judulnya Adat Perkawinan Suku Kodi. Oke, sekali lagi saya mengajak Anda untuk nanti ya untuk bergabung di program ini di jalur telepon di 0823 39738662 atau di 081237775330. Oke Pak Frans, langsung saja ya kita masuk ke dalam diskusi kita. Oke Pak Frans, ini berkaitan dengan adat perkawinan suku Kodi. Membaca catatan yang disampaikan oleh Pak Frans ini mungkin hampir sama saja ya Pak Frans di banyak wilayah di pulau Sumba, kita di Sumba ya. Nah, mungkin ada beberapa hal yang spesifik membedakan itu Pak Frans. Mungkin Pak Frans bisa sampaikan itu. Barangkali yang disebut ini Kito Nambu, rupanya di Sumba Timur ini sepertinya tidak ada lagi. Tempo dulu saya pernah wawancara di seluruh Sumba Timur ini, lalu saya dapat kesan bahwa dulu ini yang namanya besi atau parang dan tombak juga itu berlaku. Jadi sebetulnya menurut yang saya dengar atau baca lah katakan begitu, belis pertama orang Sumba sebetulnya sepotong besi Pak. Potong besi Kan ya? kita dulu belum kenal yang namanya hewan banyak. Mamuli itu kan baru dikenal oleh dari seorang Cina yang bernama Mak Muli, membuat perhiasan itu berupa rahim dan kanatar ini berupa alat laki-laki begitu. Lalu dicerahkan pada seorang bangsawan Sumba. Karena tidak tahu lagi memberi nama apa ini perhiasan, lalu ambil sudah nama orang Cina itu Mak Muli, jadi Mamuli kita bilang sudah. Lalu ini sepotong besi tadi ini di Kodi masih ada bayangan itu, bayangan Kito Nambu ini bahwa anak perempuan itu yang dibeli itu disebut webiah, webdang. Kasarnya terjemahan lurusnya harga besi, harga anjing. Sampai sekarang masih hidup itu. Artinya bahwa dulu ini ya orang mau kawin begitu harus kasih besi sama orang tua anak perempuan dengan seekor anjing. Untuk itu pertanyaan lanjutannya Pak Frans, kenapa harus sepotong besi dan seekor anak anjing? Itu mungkin ada latar belakangnya Pak. Ya pertama dulu Pak kita belum kenal hewan seperti sekarang tuh begitu yang banyak Mamuli juga baru saja orang Cina yang perkenalkan. Lalu dulu yang ada di Sumba ini ketika gelombang kedua ini datang ini itu ya pada 500 tahun sebelum Masehi katakanlah begitu itu ya mereka sudah mengenal besi, kebudayaan Dongsom dan di India begitu orang sudah mengenal besi lalu bawa besi juga. Lalu di sini orang-orang di sini anggap sudah wah paling mahal sudah ini besi itu mau bagaimana lagi untuk dia. Akhirnya kalau mau ambil saya punya anak kasih besi dan anjing begitu. Itu kalau selalu berpasangan Pak Frans, selalu anjing dan besi. Apakah ini mungkin anjing dimaksudkan untuk berburu, besi untuk juga atau senjata atau bagaimana? Iya. Nanti Rabu berikut mungkin kita berbicara tentang ini apa namanya ini
Suku Sumba ini mengenal yang namanya dualisme, apa istilahnya itu, keharmonisan alam begitu. Harmonisasi ada yin dan yang, yin dan yang dalam kebudayaan Cina itu jadi berpasang-pasangan. Ada hidup, ada mati, ada perempuan, ada laki-laki, ada malam, ada siang begitu, yin dan yang. Dan juga di Sumba ini ya menganutlah itu bahwa semuanya harus berpasangan. Ini pakurung sama pakurung dikatakan pada Sang Pencipta. Dia harus berpasangan begitu. Ini bokol bak bokol di kodi. Sang Pencipta juga maksudnya begitu. Jadi itulah sehingga webiah begitu. Masih hidup di kodi, masih kuat itu Pak ya. Selain kemudian dikenal weherang, harga hewan, begitulah kasarnya. Padahal sebetulnya bukan ambil kosong, ini anak perempuan diimbal juga. Kadang ini Pak, tadi saya katakan di kodi sudah ada mengimbal dengan bahkan truk pernah ada. Kemudian juga motor. Kemudian lagi ini sebidang tanah. Diserah dihibahkan kepada anak perempuan. Selain ini lemari apa perabot semua itu dilengkapi begitu Pak. Oke, di catatan yang Pak Frans sampaikan bahwa bahwa persoalan-persoalan perkawinan ya entah di suku apapun di Sumba ini juga termasuk terutama suku Kodi yang kita bahas pada saat ini. Jika dilanggar atau hal itu ditabukan, pasangan ini mendapat sanksi adat, sanksi sosial. Iya. Ini bagaimana Pak Frans? Hanya saja bahwa selama saya ini sudah hidup begitu mengerti, belum pernah terjadi misalnya kawin yang bersaudara bapak, kawin yang bersaudara mama, kawin yang sewala begitu. Kalau begitu ketatnya ini. Ini sewala, ini kan mungkin yang saya dengar ini sewala pemahamannya ada pada suku Kodi. Tidak ada di suku lain. Tidak ada di suku lain Pak. Mungkin kali yang lalu kita sudah pernah bahas suku Kodi bermarga ganda begitu. Jadi suku Kodi bermarga ganda artinya kalau laki-laki dia punya marga itu Perona, kampung besar. Selain wala juga memang dia memiliki dari ibunya begitu, tapi dia tidak menurunkan wala. Hanya perempuan lah istrinya yang menurunkan wala. Dia kawin di manapun, macam kita punya anak-anak sekarang ada di Austria, dia punya wala itu dia tetap turun pada anak perempuan. Ada yang di Kupang, dia punya wala juga harus turun. Kecuali marga laki-laki yang tidak lagi, kan dia harus ikuti marga di sana. Kalau di Kodi ini ya marga laki-laki itulah kampung besar. Jadi anak laki-laki akan tetap mewarisi turun-temurun ini kampung besar. Sedangkan perempuan kan dia sudah pindah Perona, berarti dia pindah marga sana. Begitu. Oke. Dan ini menjadi sangat khas Pak Frans ya. Ini sewala, serumpun. Ini memang perlu dipahami. Kalau kita di Sumba Timur mungkin tidak senjelimet itu Pak Frans. Kita mungkin kabisu saja, tidak ada kabisu tempat kita ambil, ada kabisu yang memberi seperti itu Pak Frans. Ini kalau mungkin lebih lebih detailnya seperti apa nih Pak Frans sewala nih. Pak Frans mengatakan di garis mama. Ini apakah mama yang berhak dalam hal ini atau bagaimana nih Pak Frans? Jadi sebetulnya saya pernah tanya pada Unang Kodi ini, Ratu Merapu ini, kok wala-wala ini kebanyakan nama laki-laki. Tapi kenapa bukan laki-laki yang menurunkan wala, melainkan perempuan? Istri saya bilang, dorong tidak bisa menjawab juga Pak, begitu. Dorong tidak bisa menjawab, angkat tangan begitu. Jadi perempuan itulah yang menurunkan ini wala itu. Kalau dalam bahasa adat Kodi ini wuyo wala, buah dan bunga. Artinya bahwa hanya pihak perempuan lah yang menurunkan itu bunga dan buah begitu. Jadi sekali lagi wala itu dibawa oleh pihak perempuan, sedangkan laki-laki itu
Parona. Parona. Iya, Parona. Terjemahan langsung dari Parona itu kampung besar begitu. Kampung besar, Pak. Jadi dikodein macam ini kelima atur ini kampungnya Bapak ini kelima atur begitu. Iya. Itu kampung besar, Pak. Jadi itu artinya yang laki-laki yang menjaga kampung besar Yang itu. menjaga. Sampai turun temurun itu laki-laki yang menjaga begitu. Artinya di satu Parona itu, karena Pak Frans mengatakan dari kampung besar, itu bisa berarti itu banyak di dalam situ, arti banyak kampung besar. Banyak, Pak, karena satu Parona itu bisa belasan rumah adat. Satu rumah adat seperti saya katakan bisa sampai 50 kakak, bahkan sekarang sudah lebih lagi, Pak, itu sudah lebih begitu kakaknya itu. Hanya saja bahwa satu kakak saja yang tinggal menjaga rumah adat. Jadi baru-baru ini rumah adat kami yang baru dibangun juga dengan bantuan pemerintah ini di dua kampung besar yang berdekatan begitu. Hanya ini puji Tuhan, rumah kami saja yang terbakar, 2 rumah. Yang lain amblas semua terbakar, Pak, begitu di kampung itu. Padahal kita baru bangun saja tahun 2018 itu rumah adat itu begitu. Itu besar anggaran bangun rumah adat. Iya, besar, Pak. Itu membangun rumah adat itu dipakai juga dengan dan ritual-ritual segala macam. Iya, baik. Ini satu tiang besar saja, Pak, 5 juta kita beli kayunya. Padahal tiang besar di satu rumah itu 4 tiang besar begitu. Belum lagi alang yang sulit sekali, alang sekarang, Pak, sudah musnah dari Tekebala ini dan Tekebala selesai. Iya. Oke, Pak Frans, kita masuk ke di dalam Belize ini ya. Iya. Oke, Belize sendiri Pak Frans mengatakan tadi semacam beli ala Sumba ala menurut pemahaman orang Belanda. Tapi Belize sendiri ini Pak Frans, kalau kita lihat ini merupakan satu bentuk penghargaan atau apa tuh sebenarnya Pak Frans? Ya, sebetulnya penghargaan, Pak. Hanya saja bahwa kita menggunakan kata itu, kan Belize ini sebetulnya adalah gejala bahasa epenthesis namanya, Pak. Penambahan bunyi konsonan di belakang kata. Sehingga Beli menjadi Belize begitu. Belize. Bahkan di bahasa-bahasa Sumba ini masih terlihat juga dalam bahasa adat. Wali begitu, harga begitu. Wilu, harga. Tapi memahami harga mungkin ini perlu penjelasan Pak Frans. Harga dalam memahami barang dengan harga untuk memahami manusia mungkin ada perbedaan antara suku atau antara suku-suku di Pulau Sumba ini. Tapi orang anak kalang lah, Pak, yang betul-betul benar menerapkan itu. Jadi kalau dia tanya ini harga barang di pasar, di toko begitu, pirna hilun begitu, berapa harganya. Tapi kalau Belize dia katakan pirna hina. Berapa nilainya kalau diterjemahkan secara itu. Orang kalang lah yang mengangkat kita. Yang semua ini mengatakan harga. Hanya orang kalang berapa nilainya begitu. Nilainya ya. Pirna hina begitu. Wow. Iya, itulah begitu. Keunikannya masing-masing ya. Iya. Oke, kalau Pak Frans menyampaikan di sini juga bahwa di dalam pembelisan itu tidak serta-merta kita berbicara berapa yang laki-laki bawa, nilainya berapa, tapi biasanya ada hal yang sebenarnya juga dibawa oleh pihak perempuan, dan ini jarang kelihatan ini Pak Frans. Iya, jadi misalnya Belize ini dorong punya mama dulu berapa lah begitu, tante-tantenya berapa, itu yang menjadi alasan. Kalau dia anak tunggal yang paling disayangi, wah itu juga alasan, ini anak kesayangan, minta Belize banyak. Lalu kalau dia orang bangsawan menjaga harkat dan martabat, dia minta banyak juga begitu, Pak. Oke, ya Pak Frans maksudkan dengan ada sanksi adat atau sanksi sosial tadi,
itu jika dilanggar. ya mungkin kalau dalam pembelian ini mungkin bisa karena dia bisa lebih dari belis mamanya atau apa begitu. Oh, bisa lebih Pak. Tadi saya katakan di Kodin bahkan ada kebiasaan sudah malah mengimbal selain ini babi, kain, sarung begitu, perabot rumah tangga lengkap begitu Pak. Kuda tunggang juga begitu, kadang kuda pacu Pak. Ada juga yang menyerahkan satu ekor kerbau jantan kepada anak perempuannya. Bahkan sebidang tanah juga dihibahkan begitu. Ini istilahnya wal jakpor kam jam diriap. Artinya bahwa ini babi yang tidak kena penyakit, kain yang tidak pernah robek begitu kalau diberikan sebidang tanah Pak. Iya. Nah, itu istilahnya. Dia perlambangkan. Dia perlambangkan. Sehingga ini dia kenang-kenangan seumur hidup. Seumur hidup. Ya. Kalau yang lain-lain kain sarung ini kan bisa habis, tapi tanah ini yang tidak akan pernah hilang begitu. Jadi ya biasanya perempuan yang membawa itu ya. Iya. Tanah. Oke, apa ya, ungkapan weharanga kepada istri meskipun dipakai juga yang berarti harga hewan sebenarnya tidak tepat. Ya memang tadi Pak Frans sudah mulai itu. Bagaimana ini Pak Frans? Weharanga. Weharanga artinya itu bahwa kalau terjemahan lulusnya harga hewan. Ini saya punya weharang, artinya anak mantu, ini disebut weharang, harga hewan begitu. Tapi sebetulnya kalau diterjemahkan ini tidak tepat, tidak cocok begitu Pak. Karena kalau harga hewan lalu seakan-akan tidak ada imbalannya. Padahal imbalannya kadang melebihi Pak begitu. Kadang melebihi karena sayang anak begitu. Oke, Pak Frans, apakah sama kayak di Sumba Timur ketika mungkin setelah di belis putus atau purungan sudah itu ada juga di Kodin? Ada, oh ya, purungan maksudnya. Jadi pokoknya di Sumba Timur ini kalau pada waktu pembelisan sudah itu ada bolangan di begitu. Iya, bolangan di. Selain ini sudah imbal, masih ada lagi bolangan dinya seperti barangnya sendiri, anak perempuan begitu. Termasuk dulu bahkan hamba Pak, ikut sudah anak perempuan itu begitu. Itu bolangan dia juga begitu dulu. Begitu. Kalau di Kodin tidak ada? Ada juga dulu Pak, ada juga tapi cepat dia menghilang begitu. Tahun 50-an waktu itu ya masih ada yang disebut hamba begitu, kemudian tidak lagi begitu. Ya, dan mungkin lebih terbuka di Kodin sana. Memang kita di sini Pak. Oh di sini ini Pak tahun 80-an saya ini hamba yang bilang waktu saya pergi kemana-mana ini, aduh saya bilang kenapa masih sebut lagi, saya bilang juga itu. Oke. Di apa sendiri di Sumba Timur ada langkah-langkah awal untuk mungkin ya macam Pak Frans sudah mulai dari ketuk pintu tadi. Iya, ada juga begitu. Di Kodin ada juga itu langkah-langkah. Ada berapa langkah ini Pak Frans? Ya sebetulnya antar serpian Pinang itu sebetulnya memperkenalkan diri, tapi sudah bisa bawa juga satu ekor kuda, satu ekor kerbau begitu. Itu di luar nanti? Di luar belis. Ini diimbal memang. Oh, diimbal memang ya? Waktu hantar Pinang juga itu biasanya 5 ekor lah, 2 kerbau, 3 kuda, diimbal memang Pak. Lalu baru bicara soal belis begitu, hukurah istilahnya ikat janji begitu, bisa juga pada hari itu atau pada hari berikutnya kapan begitu baru berapa belis begitu, ditetapkanlah begitu. Oke sobat, Anda masih di program Bengkel Bahasa bersama Pak Frans Webi dalam topik adat perkawinan suku Kodi ya, dan tentu ini akan menjadi menarik ketika mungkin Anda di rumah ingin menambahkan, menyampaikan sesuatu berkaitan dengan proses adat perkawinan entah dari suku manapun. Saya kira ini bisa Anda sampaikan ya. Kita coba terima ya. Satu penelpon. Next FM, selamat malam. Oke, selamat malam Bunda. Bunda Asli. Ya.
Ya, Bunda, mengikuti pembicaraan kami. Ya, sangat menarik. Saya dengar. Iya. Saya juga dulu pernah tahun yang lalu Iya. ada kursi pentonani dan namanya orang Pudi. Satu yang bapak om tadi bawakan berdua sama kuda 3. Dan itu baru tentukan biasanya berapa gitu. Iya. Setelah itu mereka minta 50. Berarti kita belum tahu sudah 30 gitu. Setelah kalau sudah lunas yang 30, baru perempuan boleh keluar berpukul gong begitu katanya. Iya. Betul. Perempuan di mamanya. Iya. Ya, sekarang belum ada lanjutan. Belum ada lanjutan ya. Oke, ya. Ya, makasih bahasanya kan pernah dulu di tempat dulu. Oke, ya. Oke, terima kasih Bunda. Selamat malam Bunda ya. Oke, ya, Bunda sudah menambahkan tadi. Iya, terima kasih banyak atas infonya itu. Jadi satu hal juga yang dulu ini tidak boleh sama sekali pakai uang. Ya. Tapi akhirnya tuh ya orang juga mau praktis mau bagaimana kalau orang luar daerah begitu mau datang beli sini bagaimana dia bawa hewan dari sana, akhirnya lunak juga. Macam keponakan kami yang ada di Austria sekarang ini, Mary ini, ya dia punya suami orang Austria ini, ya dia bawa uang saja lalu dia beli hewan lah begitu, dicocokkan sudah harga hewan begitu. Kebetulan mama juga yang jadi ibu bapak waktu itu sekaligus menjadi bundang begitu, jadi mudah bagi dia begitu. Oke, mudah. Iya. Sebenarnya hal ini bisa dipermudah, tawar menawar. Tadi saya ada dengar tawar menawar. Apa masuk itu? Tawar menawar dalam arti hewan boleh, tapi sebetulnya uang waktu itu sama sekali tidak. Akhirnya orang pakai istilah kuda di saku. Artinya uang sudah kuda amplop begitu, kuda di saku. Dulu sama sekali tidak, karena tidak boleh disamakan dengan barang di toko dan barang di pasar begitu sebetulnya maksudnya. Ya, oke. Jadi ini dalam hal ini peran Wunang itu sangat penting untuk sangat bisa. Penting Pak, ini ujung tombak dari kedua keluarga ini. Oke. Pengalaman Pak Frans sebagai orang yang mungkin pernah mempergunakan jasa Wunang, Pak Frans. Peran Wunang itu seperti apa? Apakah seperti jembatan atau seperti apa? Ya, jembatan sebetulnya dia menyuarakan apa kita punya keinginan. Tidak boleh yang melebihi begitu. Kan maksudkan begini semua. Jadi selalu ada konsultasi. Ya, selalu ada konsultasi. Tidak mungkin dia dengan sendirinya dia itu begitu. Meskipun kadang ada juga Wunang yang kasleo begitu. Yang kasleo begitu tidak dimaksud oleh orang tua anak perempuan. Tapi Oke, Pak Frans ada yang telepon, coba terima. Max FM, selamat malam. Oke. Selamat malam dengan Bung Helon, ya. Oke. Halo. Ya, silakan Bung Helon. Ya, selamat malam. Oke, salam sehat. Iya. Itu oleh Bapak Prabowo bahwa dalam posisi adat yang pertama di Sumba ini itu dipakai sepotong besi dengan
anjing. Oke, ya. Nah, dengan perjalanan jauh, ternyata tarik itu tidak digunakan lagi sebagai prosesi adat. Iya. Kawin-kawin begitu. Kalau saya kritisi ya, seperti adat ini seperti tidak mempunyai kekuatan dia ya. Kenapa dia bisa tidak pakai itu potong besi dengan ekor anjing itu? Kenapa harus pakai hewan lagi begitu? Karena yang sudah ditetapkan oleh ketua ASEP. Kita komentarnya Bapak Pram. Itu yang pertama. Yang kedua, soal tawar-menawar. Nah, kalau kita mau secara logikanya kita ya, seperti ini seperti barang di pasar saja. Nah, misalnya 10.000 rupiah. Ditawar lagi itu setengah sampai 5.000. Nah, ini gimana secara logikanya bahwa tawar-menawar harga hewan ini. Oke. Milik perempuan. Sudah Pak. Ya. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih Bung Melon ya. Oke, ya Pak Frans, silakan. Saya jawab lebih dulu ini tawar-menawar Pak ya. Tawar-menawar itu sebetulnya tidak seperti barang di pasar. Tadi sudah kita katakan bahwa kadang-kadang pihak perempuan malah memberikan lebih dari semestinya, dari hewan yang diberikan begitu, lebih begitu. Berarti bahwa ini bukan tawar-menawar seperti yang di pasar. Hanya mungkin timbulnya tawar-menawar, mungkin pihak laki-laki ini orang miskin, kekurangan begitu, tidak bisa ini ada yang membantu begitu, sehingga dia merasa berat lalu tolong kurangi begitu. Tergantung dari juru bicara juga bagaimana cara membahasakannya begitu Pak. Dulu istri saya adalah wunang, kalau saya bilang seluruh Sumba juga ya mungkin tidak berlebihan karena hampir semua di Sumba ini dia sudah menjadi wunang begitu. Orang Lauli ini, orang Sumba Timur ambil orang Lauli. Di sana minta 80 ekor. Memang kelihatan juga orang siapkan mobil juga sebagai imbalan itu. Tapi bagaimana caranya sehingga istri saya ini, caranya ini sedemikian rupa dalam berbahasanya ini, sehingga dari 80 ekor itu bisa turun menjadi 30 ekor waktu itu. 30 ekor. Lalu beres, tidak ada pertikaian lagi karena cara membahasakannya. Jadi mereka minta juga itu 80 ekor, tadi saya katakan ada kelihatan mobil juga orang siapkan dan mungkin benda-benda lain juga begitu. Jadi sebetulnya sama saja yang bilang, tolong misalnya tolong berikan harga sekian, lalu di sana tolong kurangi begitu. Kalau diberi lebih banyak juga kan imbalannya juga berimbang. Ingat bahwa orang Sumba ini menganut keseimbangan kosmos begitu. Karena di sini ada kepercayaan juga di Sumba Timur. Kalau misalnya hewan berlebihan, tidak diimbal semestinya, nanti tidak dapat anak, nanti anak cacat, macam-macam itu kepercayaan orang Sumba Timur juga Pak, begitu. Sehingga ini ya bukan jual belilah begitu. Hanya tadi saya katakan bahwa Sumba ini masih menggunakan kata wali, wili, wilu, begitu. Hanya orang anak kalang lah yang membedakan ini harga dengan misalnya belis begitu. Belis dia bilang kirna hina, berapa nilainya begitu. Dia tidak bilang berapa harganya begitu. Tapi seluruh Sumba pada umumnya menggunakan kata harga Pak. Tidak berarti bahwa jual beli. Tadi saya katakan bahwa orang Belanda bergurau ini karena dia melihat belis itu singkatan dari beli ala Sumba. Dia katakan begitu kan dia melihat, anak perempuan sudah dibayar harganya, kok dia masih, pihak laki-laki masih dapat lagi barang-barang yang setimpal dengan belisnya tadi ini. Sehingga orang Belanda bergurau begitu ini Pak, begitu. Jadi itu menyangkut tawar-menawar itu, bahwa ada karena laki-laki misalnya
ya miskin lah begitu, dia tidak mampu sehingga barangkali bisa dikurangi begitu. Saya dulu Pak ini ya bapak mantu saya bilang sebetulnya belis kamu punya mantu ini 100, tapi sekarang saya minta 20, begitu sama saya. Saya tidak tawar menawar, akhirnya saya bisa bayar juga sampai 50 ekor walaupun tidak diminta begitu, karena mengingat jasanya itu kami boleh menikah walaupun belum lengkap itu hewan begitu. Jadi itulah jasanya mereka sehingga saya kasih saja begitu. Oke, pertanyaan pertama tadi berkaitan dengan besi dan sepotong besi. Oh ya, itu mungkin seluruh Sumba Pak, tidak ada yang tahu lagi itu seluruh Sumba bahkan. Hanya saya lacak dalam bahasa adat itu webiah wedangga. Lalu dulu ini jangan pikir sekarang Sumba ini sudah banyak besi, sudah banyak hewan Pak. Dulu orang-orang pertama tidak punya apa-apa Pak. Masih makan menta juga Pak. Tomarang itu sebetulnya orang pemakan menta, bukan suwangi. Hanya kita artikan lagi suwangi, Marang begitu. Kalau anak-anak di kampung di Kodin makan menta jauh, kau tomarang begitu, orang pemakan menta. Dulu nenek moyang kita belum kenal api Pak. Kita baru kenal api setelah datangnya suku bangsa yang sudah berbudaya begitu. Bahkan api ini sebetulnya sudah lama juga ada Pak, tapi belum diketahui bahwa itu untuk bakar makan, untuk masak begitu belum Pak. Kejadiannya di Cina waktu itu. Cina ini orang sekarang sudah modern sekali Pak. Api sudah dikenal, tapi belum diketahui bahwa itu untuk memasak. Jadi ini si Hoti ini anak orang Cina ini, dia disuruh jaga rumah begitu. Dia jaga rumah. Lalu orang tuanya pergi ke ladang. Ini si Hoti bermain api sudah begitu. Bermain api sampai terbakar itu rumah. Terbakar itu rumah dan kambing-kambing di kandang ini terbakar semuanya. Orang tuanya datang ini, si Hoti ini gementar sudah. Mana kambing-kambing kita ini Hoti? Kau bakar lagi rumah. Dia celup, dia tusuk-tusuk ini tempat kambing. Tahu-tahu daging kambing yang panas tadi tercelup tangannya. Lalu dia hisap sudah untuk mendinginkan tangannya, tahu-tahu rasa enak. Hei, rasa enak. Apa yang kau jilat? Ini daging kambing terbakar, dia enak, begitu. Akhirnya mulai saat itu mulai buat pondok, taruh kambing di dalam berbakar rumah. Ini bayangkan ini Pak, orang belum mengerti dulu. Jadi jangan Pak berpikir seperti sekarang ini. Dulu masih kuno sekali Pak, begitu. Jadi sepotong besi itu dianggap paling mahal sudah dulu. Tidak ada besi di Sumba. Begitu. Oke, ya itu tadi Bung Helon juga Bunda Asnat ya, apa catatan yang sudah dijawab ya oleh Pak Frans tadi. Oke, kita kembali ke ini ada lagi yang menelpon. Oh iya. Max FM, selamat malam. Oke, ya selamat malam. Dengan siapa? Dengan Mama Yanto nih. Oh, Mama Yanto Rige. Ya. Oke, silakan Mama. Saya ataupun tapi yang saya mau bertanya pelaksanaan adat Sumba Timur mengenai kunungan. Ya. Jadi kita jelaskan sama Bapak pelaksanaan pertama dari pihak kami sendiri laki-laki mendatangi orang tua perempuan. Kami diterima, tapi saya tidak dengan hanya orang tua, hanya pergi minta kami mau datang. Sebelum kami sempat ke sana, dari pihak wanita memang langsung mendatangi kami dengan duduk. Setelah itu, setelah mereka tentukan waktu, kami juga menerima waktu yang mereka minta untuk kami pergi ke pintu memperkenalkan diri. Nah, saat itu kami juga bawa hewan 7 ekor yang lalu bersama Mamoli Mas, saya kurang tahu di belakang buah. Belum Mamoli yang biasa dengan dia punya lulu emak. Nah,
dan ada uang di envelope. Nah, setelah omong-omong, ada keputusan sudah bahwa pada bulan Oktober tahun berikutnya kami pergi Purungandi. Nah, sebelum Purungandi, ini Hamayang bilang. Hamayang berarti ini Nona ini sudah bisa tinggal di rumah calon suaminya. Nah, memang dalam perjalanan si Nona ini sudah tinggal bersama calon suaminya. Karena ada kepengurusan yang kakaknya lagi sebelum bulan Oktober, mereka ke rumah mamanya sudah, Bu. Sampai sekarang. Ya, sudah urus kakak, karena sebelum Oktober mereka urus adat dan kakak ini. Nah, kami juga menyampaikan keresahan hati kami bahwa kami juga mau melaksanakan adat yang adik ini. Gitu. Tapi dari pihak mama mantu, ini katakan sabar dulu karena saya belum punya persiapan untuk mempunyai mantu, karena semua barang-barang bawaannya kan harus disiapkan. Apalagi saya baru serahkan ini barang-barang sama kakaknya. Jadi sampai dengan saat ini belum ada kepastian untuk kami ke sana, kami diterima untuk Purungandi. Lumayan lalu pada bulan Oktober 2021 kami juga ada urus adat anak Nona ini, jadi kami pergi sudah mintakan punya nama itu karena sudah kembali di sana begitu. Dengan alasan urus adat yang kakak saja, tapi sampai dengan saat ini tinggal di sana sudah terus. Tidak pernah lagi mau tidur di sini. Kalau datang pulang memang. Akhirnya kami ke sana sudah minta kalau bisa kami punya nama dulu datang bantu karena orang anak kalam ada datang masuk minta. Akhirnya omong sudah begini, mama siap dulu beberapa ekor kuda untuk ini pamit kata ambil yang ringan, simpan yang berat. Kalau menurut saya omong sudah tidak ada masalah yang begitu yang lain. Kan langsung pergi Purungandi sudah. Kalau untuk saya, untuk mau ambil yang ringan, simpan yang berat, saya tidak mau. Karena memang saya sudah punya hewan untuk terus turun. Kita tinggalnya dari keluarga wanita saja. Karena disuruh cari beberapa ekor hewan untuk pamit, kami juga tidak pergi pamit. Pada akhirnya datang juga begitu Nona ini ke rumah. Sudah acara kembali lagi. Yang saya mau tanya sama Bapak, kalau menurut saya Bapak, saya tidak mau untuk mengurangi harga diri si anak saya, terlebih harga diri saya punya anak mantu bersama keluarga besarnya. Kalau dengan cara ambil yang ringan, simpan yang berat. Karena pada satu waktu juga tetap dia bisa saja main begitu-begitu terus, kapan bisa Purungandinya begitu Pak. Jadi yang saya mau tanyakan, bagaimana kira-kira cara Purungandi itu Bapak? Karena memang dari pihak Nona ini yang belum terima kami begitu. Dengan alasan belum ada barang-barang persiapan pembawaan ke kami. Ya, Mama Yanto, mungkin itu ya, kami sudah tangkap maksud Mama Yanto. Masih dalam program BK Bahasa bersama Pak Frans Redi ya. Pak Frans, halo. Iya, Pak Frans, berkaitan dengan pertanyaan dari Mama Yanto Rige tadi ya. Kalau mungkin secara garis besarnya Mama Yanto mempertanyakan mau Purungandi begitu. Iya, mau Purungandi, tapi ya dari pihak perempuan mengatakan belum siap untuk imbalnya. Tapi di satu sisi ketika anak perempuan dari ini kembali kepada keluarganya, lalu diminta
oleh keluarga dari laki-laki ini kok dikatakan bayar dulu kasih hewan pamit seperti itu untuk ikut ikut acara di keluarga Mama Yanto. Di lain sisi sudah ya Mama Yanto sudah mau tuntaskan itu persoalan adat. Ini bagaimana Pak Frans? Ya itulah sebetulnya ini kalau memang sudah ada kemauan baik dari pihak laki-laki, lalu dia pergi Purungandi begitu mau tuntaskan, tapi kenapa juga pakai alasan lagi bahwa belum siap, ada kesiapan begitu. Lalu pada waktu diminta kalau ada acara misalnya bapak mantunya ini sama mantunya anak perempuan, kenapa harus diberi hewan isin lagi begitu? Itu yang tidak biasa juga dalam adat. Nah, lain halnya misalnya sudah belum beres ini belis lalu ini mau nikah gereja begitu ya, mau nikah gereja kalau kita ada hewan minta izin dulu, itu yang biasa yang saya dengar. Tapi hal yang seperti ini tidak begitu. Oke, jadi yang terbaik yang harus dilakukan oleh Mama Yanto kembali bernegosiasi untuk menyelesaikan Purungandi tadi itu. Iya, nah, sebetulnya itu ya. Kan orang sudah mau Purungandi, lalu sebetulnya itu kan ya beli sudahlah. Lalu kalau minta lagi di luar dari itu yang sebetulnya bukan jalurnya, sebetulnya dia kena dibelis lagi itu. Hanya minta kosong sudahlah begitu minta. Lain hanya tadi yang saya katakan yang biasa juga itu, lalu belum beres ini belis lalu mau nikah gereja anak-anak begitu. Harus ada hewan minta izin, itu akan dihitung juga dalam belis. Harus ada hewan minta izin begitu. Oke, Mama Rige, mudah-mudahan Mama Yanto Rige, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Frans bisa dipahami. Pak Frans, Mama Yanto kembali bergabung. Selamat malam Mama Yanto. Malam anak. Ya, silakan Mama. Semua penjelasan dari Bapak juga dari anak, saya sudah mengerti. Iya. Cuma yang menjadi pertanyaan tadi itu, karena saya diminta lagi begitu. Iya, itu tadi. Jadi beberapa ekor, sedangkan hanya ambil yang ringan, simpan yang berat. Tapi sama dengan kalau menurut saya, memang saya orang Islam, suami satu. Terjadi nanti penjobelan. Iya. Dan kapan dia tentang? Jika lagi, kalau ada apa-apa lagi di kembali dua, harus mabik lagi, lagi satu ekor. Kapan dia habis? Itu yang ingin saya bertanya sama Bapak tadi. Jadi saya sudah cukup mengerti berarti pemahaman yang Bapak berikan di radio ini dengan semua orang. Saya juga yang bertanya sudah cukup mengerti. Saya tidak berani bilang lagi dalam ini tahun atau kapan kita menunggu juga dari pihak perempuan. Jadi saya berterima kasih sama Bapak, berterima kasih sama suaminya Ana Reli. Selamat bertugas, selamat malam Bapak, selamat malam anak. Terima kasih banyak Mama Yanto. Mudah-mudahan bisa diselesaikan dengan baik ya. Oke, terima kasih Mama Yanto Rige sudah bergabung. Saya sambung sedikit yang Mama Yanto itu. Dulu ini kalau Purungandi artinya dia lunaskan sudahlah apa yang menjadi yang dipuhat tadi itu sebagai belis begitu. Kalau tempo dulu itu karena pihak anak perempuan ini sepertinya tidak tega membiarkan anaknya begitu, sehingga pada waktu mau Purungandi sudah jalan ini dia lempar dengan abu dan bahkan dengan tai kerbau begitu. Rame-rame itu melempar ini besan ini begitu.
seperti dia tidak tega lah melepas anaknya, itu dulu begitu, tidak tega melepas anaknya begitu. Lalu pada saat itu kalau kebetulan juga ada anak wanita yang turut melempar, anak wanita dari pihak perempuan tadi, ada yang turut melempar. Lalu kalau ditangkap dan dimuat saya di kurju bawah dia itu biasa adat juga. Yang turut melempar tadi ini begitu, terus ditangkap di bawah itu tidak apa-apa dulu begitu. Tapi sekarang ya adatnya sudah lain begitu ya. Itulah. Oke, Pak Frans. Kita punya satu pertanyaan ya. Selamat malam Bung Yongki. Bung Yongki di Tulung Agung nih Pak Frans. Pertanyaan sudah di Tulung Agung. Bung Yongki ada di Tulung Agung. Pak Frans bilang sudah di Tulung Agung Bung Yongki. Rupanya Bung Yongki dulu tidak pamit ini ya. Pertanyaan dari Bung Yongki. Ini Pak Frans. Ketika belis belum dilunasi, lalu si suami meninggal. Apakah harga belis yang belum dilunasi itu akan ditanggung secara turun-temurun, diwariskan seperti itu? Atau bagaimana nih Pak Frans? Tinggal dibahasakan Pak begitu. Misalkan ada saudaranya bapak yang meninggal tadi itu begitu, lalu pada waktu pembicaraan adat kita akan kemukakan bahwa ini bapak ini tidak meninggal. Ada ini begitu. Dia bahasa adat. Dia akan melanjutkan itu pembelisan begitu. Kalau hanya 1 ekor 2 ekor itu baru ketuk pintu lah begitu. Lalu tiba-tiba meninggal, itu lain lagi masalahnya. Kalau memang bisa ada juga yang melanjutkan tidak apa-apa. Tapi kalau pada saat itu biasanya kalau hanya 1-2 ekor itu biasanya sudah diimbal juga, artinya tidak ada hutang piutang lagi. Ini apa Frans? Memahami apa yang dikatakan Pak Frans, bila ada yang bisa melanjutkan, ini yang dimaksudkan siapa yang melanjutkan? Ini keluarga sendiri. Saudaranya ini bapak yang meninggal begitu, apakah saudara kandung atau pokoknya di dalam marga itu ada yang bujang yang mau. Ada yang mau begitu. Dia bisa lanjutkan. Ini tidak meninggal ini orang ini begitu. Suami tidak meninggal ada begitu. Tapi kalau misalnya tadi yang Pak Frans katakan baru 1-2 ekor saja baru ketok pintu saya tiba-tiba dia meninggal, itu lain masalah itu. Lain artinya kalau sudah diimbal itu, lalu di sini tidak pernah ada pembicaraan begitu bahwa dia tidak mati, ada begitu. Di sana dia bebas, dia ada yang pinang lagi bisa terima. Kan 1-2 ekor biasanya sudah diimbal juga begitu. Tapi kalau misalnya 1-2 ekor tadi lalu ada pembicaraan di sini sama seperti tadi, dia tidak meninggal, kita lanjutkan begitu, itu bisa juga. Bisa ya. Tapi kalau misalnya dia sudah mau hampir lunas atau mau dekat sedikit lagi dia akan bawa purungan, dia sudah selesai sudah. Ketika dia meninggal ini biasanya kalau sudah hampir selesai juga itu, kalau tinggal hanya berapa ekor biasanya sudah di rumah suami begitu, sudah di rumah suami, sehingga di sini yang berhak sudah itulah keluarga di situ yang pekona sama dia. Pekona begitu. Dia tidak belis lagi juga. Kan saudara sendiri begitu, dia kona sudah begitu. Dia ambil sudah. Dia melanjutkan. Ada pun yang sisanya tadi dia bisa lanjutkan begitu, tapi itu sudah menjadi hak mereka begitu. Oke, Bung Yongki, itu tadi penjelasan dari Pak Frans berkaitan dengan kalau suami meninggal, ternyata di adat budaya Sumba bisa terbuka ruang untuk dilanjutkan oleh mungkin saudara laki-laki dari almarhum suami, itu bisa dilanjutkan atau satu marga misalnya. Kita coba terima satu penelpon lagi. Max FM, selamat malam. Malam Kelly. Selamat malam. Saya mendengar di ujung. Terima kasih. Kabar ya. Menanggapi apa yang disampaikan oleh Bung Yongki tadi ya. Dalam bahasa ini kan bahasa yang benar
Kalau kita mau jujur sebenarnya bahasa adat itu silat lidah tuh. Ya, kalau mau jujur sebenarnya silat lidah, siapa lebih pandai ngomong aja gitu. Nah, jadi seperti dibilang, kalau misalnya ketika terjadi proses adat itu berlangsung, terus di tengah perjalanan meninggal suami, nah itu dalam bahasa yang disampaikan oleh Bapak Frans tadi, dia tidak mati, ada yang lain. Itu jika ada yang mau. Menjadi pertanyaan, jika dari keluarga suami semuanya juga tidak ada yang mau, jadi itu bagaimana ceritanya? Itu pertama. Kedua, tadi saya sempat dengar apa yang disampaikan oleh Mama yang Turige tentang, saya kebetulan di tempat yang pulang dengar sebenarnya. Kebetulan saya balik tiba mau makan. Nah, saya sangat apa yang disampaikan oleh Mama yang Turige tadi, karena ada bahasa bilang apa yang ringan tinggalkan yang berat. Pada prinsipnya seperti saya katakan tadi, saya sangat karena ini bahasa silat lidah sebenarnya. Sebenarnya itu sengaja mengulur-ulur waktu. Itu kalau mau dia itu sengaja, ini karena pandai-pandainya juru bicara atau pandai-pandainya keluarga tuh. Jadi kalau memang keluarga sudah siap, seperti katakan Mama Turige, kenapa mengapa tidak? Kan berani urus, kan berani siap kan gitu. Itu kalau kita mau bahasa yang lebih maju kan gitu. Berani menerima ya harus siap kan gitu. Nah, karena kalau mau begitu, kasihan seperti dibilang Mama Yanto tadi, saya sepakat dengan Mama Yanto. Kalau Mama Yanto masih stay di sini, kan kasihan anak mantunya gitu toh. Kalau saya sangat sepakat. Nah, juga kasihan anak ini dengan Mama. Karena begini kan, contoh. Karena kasus adat ini yang tidak selesai ya toh. Ketika mereka punya anak mau bersekolah, terus di sekolah kan minta harus punya akte kelahiran gitu ya toh. Nah, terus anak ini tidak punya akte bagaimana? Itu jadi persoalan karena kendala adat tadi, karena tuntutan adat. Terus disiasatilah sudah. Disiasati ya, ini real, ini kenyataan, tidak bisa kita pungkiri. Nah, disiasatilah untuk anak bisa sekolah, dia punya mama berdiri sebagai orang tua single parent. Saya orang tua tunggal, kasihan kau mamanya, kan gitu toh? Ya, kan jadi kasihan. Dalam bahasa kata minta maaf, Bapak Frans, mungkin saudara yang ingat juga. Mama itu juga berpikir, kasihan saya anak kalau begini kok, ketika anak mau sekolah, saya mau sekolah, saya anak mantu berdiri sendiri, kan begitu. Karena tuntutan adat. Itu jadi persoalan. Jadi saya dari awal memang sangat, mungkin kalau mau bilang Bapak Frans, saya sangat kalau bagaimana, kalau bilang keras juga mungkin begitu. Maka saya bilang, saya sangat menginginkan kalau bisa semua stakeholder, semua juru bicara undang, semua tokoh masyarakat, tokoh agama, kan gitu, harus duduk bersama, sepakat lah bagaimana. Dari sisi ini saja sudah sangat kesian. Tidak ada bentuk penghargaan pada perempuan. Siapa bilang kita menghargai perempuan kalau begitu? Nah, itu. Apalagi dari sisi agama, masa agama dibawa sini dari adat? Ada tuh ada di sisi dia atas agama kan begitu. Kurang lebih. Kalau masih stay selamat malam. Terima kasih. Ini Akang Mario tadi menyampaikan menanggapi pertanyaan dari Bung Yogi tadi, atau melanjut ya pertanyaan dari Bung Yogi tadi. Bagaimana kalau misalnya keluarga si suami ini tidak ada yang mau sama itu perempuan, apa dikembalikan saja atau bagaimana itu? Iya, memang ini tadi kalau sudah ada di rumah suami, mungkin hanya tinggal beberapa ekor yang belum tuntas begitu, ya dia tetap sudah di situ. Mungkin ada orang lain nanti, walaupun dia marga lain begitu, bukan keluarga lagi yang mau, dia tinggal tunu istilahnya. Tunu artinya dia potong babi saat itu. Dia tidak bayar hewan lagi begitu, hanya tunulah begitu. Atau mungkin kalau dia kasih satu ekor, 2 ekor, tidak apa-apa juga. Tapi pokoknya dia tunu saja begitu. Kan tadinya sebetulnya sudah habis belisnya itu begitu. Mungkin tinggal 1 ekor, 2 ekor lah begitu. Sehingga dia tinggal upacara ini supaya diketahui bahwa dialah yang kona sama si ibu ini begitu. Jadi ada terbuka ruang ya, banyak ruang untuk
menyelesaikan persoalan-persoalan seperti itu, Pak Frans? Ya, dulu saya kira Pak Hen pasti masih ingat ini bahwa saya pernah bawakan di sini janda tidak boleh dibeli selain begitu juga. Lalu baru mungkin hanya berapa lama, 1 hari 2 hari sudah ribuan yang akses begitu. Ya, jadi kalau dia memang apalagi sudah dibeli tadi penuh begitu lalu meninggal, dia tetap suruh di sini. Kalau ada nanti orang lain yang mau ambil dia, silakan, dia tidak bayar beli, selagi dia hanya tunggu saja tadi yang saya bilang. Di babi potong potong bayi, makan bersama, sudahlah begitu. Oke. Ya. Mengenai komentar Pak Pak Yongki tadi. Tidak, Pak Yongki tadi yang Pak Frans sudah jawab. Oh iya. Akang Mario tadi juga sempat menyitir sedikit berkaitan dengan Mama Yanto Rige. Artinya dalam hal ini Akang Mario lebih melihat kepada ini bagaimana silat lidah sebenarnya. Iya. Kalau melihat dari perkataan yang berat disimpan, yang ringan dibawa seperti itu lebih kepada mengulur waktu. Jadi sebenarnya memang tidak ada kesiapan yang cukup di keluarga perempuan untuk menerima keluarga Mama Yanto dan hal ini, sehingga keluar ucapan itu. Iya, keluar ucapan itu, tapi tidak ada jalurnya ini yang minta izin begitu. Sepertinya tidak biasa dalam adat ini. Harus datang ke rumah bapak mantu atau mama mantu begitu, harus minta izin lagi. Padahal tadi kalau 7 ekor itu kan sebetulnya belis kita kan mungkin kalau minta 10 tinggal 3 ekor lah begitu, atau berapa lah begitu. Saya sudah bisa pelonggamai juga istilah bahasa Sumba pulang pergi begitu. Tapi kenapa ada acara ini kalau dilarang begitu, itu tidak pantas lah. Ya, oke, ya itu tadi ya Kang Mario juga disampaikan oleh Pak Frans ya. Mudah-mudahan Mama Yanto juga Bung Yongki masih terus bergabung bersama kami. Oke, kembali Kang Mario. Ya, silakan. Saya penasaran saya. Karena kalau bicara tentang ini pasti akan panjang. Iya. Biar sampai besok Pak, tidak apa. Saya jadi penasaran kalau bicara begini Pak Frans. Dan jujur kadang-kadang hati panas. Ya. Seperti dikatakan tadi, jika hampir mendekati selesai atau sudah selesai, suami meninggal, terus keluarga suami tidak ada yang mau mengambil, karena sudah punya pilihan masing-masing, terus dia tetap tinggal pada keluarga suami. Terus ada orang dari luar yang mau mengambilnya. Kan ada sumber yang saya dengar, yang saya tahu juga, saya sempat dengar dari Bapak Frans, bahwa tidak bisa diri 2 kali. Iya. Ya, kalau memang begitu terus anaknya juga, kasihan dong marga suaminya, ruginya sudah bayar ini. Jadi persoalan. Kalau kita berdalih begitu, jadi persoalan. Wah, dia kau terima gampang, enak saya keluarga besar saya pikir utang terima dibayar ini. Oh, datang gampang-gampang. Itu sudah pasti, Bapak, tidak mungkin tidak. Kita mau cari apapun, alasan apapun, pasti keluarga besar. Pikir utang dan berdiri untuk urusnya anak itu di keluarga ini. Dan orang lain ngambil. Buka hanya 3 babi pesta. Saya rasa juga tidak relevan juga. Makanya saya bilang kalau mau dulu kita bicara sama-sama, itu baru ramai. Oke, ya, jadi Pak Frans. Jadi begini Pak, sebentar saya belum lupa. Jadi tadi ini misalkan kalau dia meninggal ini, istrinya tadi yang dia pekona ini, yang dia tunggu tadi ini, dia kembalikan di suami sini, kuburnya di sini, di suaminya, bukan sama dia, begitu Pak. Ya. Kan orang lain ngambil, ya kan gitu. Dia hanya potong babi. Sedangkan keluarga almarhum suaminya ini waktu ambil istrinya dia beli. Bagaimana mungkin keluarga? Oke, sabar Pak Frans. Saya kira kita tidak bisa bertele-tele dan ketetapan. Itu adat. Kita ketahui juga bahwa itu kesepakatan adat ya. Tadi Akang Mario sendiri mengatakan itu bisa dibicarakan.
Dia duduk ya kalau Kang Mario ngotot seperti itu tidak pernah sampai kita. Dan ini namanya itu persoalannya. Dan ini namanya ini namanya diperjualbelikan. Diatur itu. Ini namanya benar-benar sudah diperjualbelikan begitu Pak. Kalau harus dibelis lagi. Ini yang namanya diperjualbelikan anak perempuan. Itu kalau ngotot seperti begitu tidak pernah habis kita biasa belum juga saya bisa lawan Pak. Tidak bisa seperti itu. Kita berbicara itu kesepakatan, bisa dibicarakan itu artinya. Oke, Pak Frans kita lanjut. Setelah Siripinang tadi, ini bagaimana Pak Frans setelah kita masuk di membawa Siripinang tadi? Iya. Membawa Siripinang biasanya ya 5 ekor lah begitu, 2 kerbau. Itu dalam adat kode ini? Dalam adat kode yang saya ngomong ini Pak begitu. Lalu biasanya waktu itu sudah diimbal juga, diimbal setimpal dengan itu. Baru mulai bicara belis, belis begitu. Belis ini mungkin tadi yang saya keliru ini sebetulnya pihak Om itulah yang diberi tanpa ya, tapi biasanya dia siap juga imbalannya begitu, itu ekstra dari belis, ini omnya ini, ping ayam atau yang dikatakan begitu, dia harus diberi 1 ekor juga begitu. Itu di luar belis? Di luar belis begitu, istilahnya begitu. Nah, sehingga tadi ini ya tinggal kesepakatan tadi bayar belis kapan begitu, lalu biasanya juga kalau belum tuntas itu, di Sumba Timur ini kan ada namanya puha juga. Tapi tidak menghalangi itu untuk mereka bawa itu di tanah nona di rumah bapak mantu begitu. Kan tinggal pembahasan saja, puha begitu. Puha artinya? Lalu bahasa kode artinya dijanjikan begitu. Dijanjikan ya? Ya. Oke, dan itu di dalam adat itu sebenarnya berlaku, tapi tinggal dibahasakan. Tinggal ini semua sebenarnya masalah pembahasan. Pembahasan saja. Harus begini, harus begitu, bagaimana? Kalau begitu ya tidak akan ketemu. Oke, lalu Pak Frans, dasar permintaan jumlah belis, sekarang kita masuk ke jumlah belis ini. Iya, alasan itu tidak serampangan saja saya minta sekian, dia harus punya dasar juga begitu. Mungkin dulu dia punya mamanya anak pernah dibeli sekian begitu, sudah terbiasa dalam keluarga mereka beli sekian begitu, itu bisa dalam artian juga bahwa nanti akan diimbal juga sebetulnya Pak begitu. Diimbal juga kalau dia minta beli sekian itu tidak berarti dia terima kosong itu beli, dia imbal juga. Itu keseimbangan kosmos itu berlaku di situ. Kepercayaan Sumba Timur kalau tidak berimbang ini belis dengan dia punya imbalan ini, nanti anak tidak selamat, anak cacat, tidak punya anak lah begitu. Itu keyakinan orang Sumba Timur khususnya begitu Pak. Oke, jadi itu dulu ada Pak yang bangsawan Sumba Timur ini setahu saya, dia bawa ini 200 ekor hewan untuk belis, kontan begitu. Di sana mulai kali bagi sudah ini pihak anak perempuan ini, kali bagi ini tidak bisa diimbal semuanya. Hanya 125 yang bisa diimbal waktu itu. Akhirnya dalam berbahasa itu, Wunang dan Wunang begitu. Jadi ini Wunang perempuan mengatakan, pihak perempuan ini, 75 ekor ini tolong bawa kembali untuk anak cucu kami nanti. Begitu, untuk anak cucu kami nanti. Ya mereka mampu imbal 125 saja ya? Iya. 75 ekor ini. Akhirnya pihak laki-laki juga tahu berbahasa ini. Oh begini, yang 75 ekor ini kami kandangkan di sini, nanti kalau kami butuh kami datang ambil. Habis. Tidak mungkin dia datang ambil juga lagi. Itu kan semua berbahasa. Dari bahasa saja Pak begitu. Oke, lalu di ini
Pak Frans juga menyampaikan bahwa 20 jika pembelisannya itu diminta 20 ekor, maka harus dilengkapi dengan 2 memoli emas. Ini Ya, maksudnya itulah sebetulnya dulu ini satu saya entah bagaimana karena 20 harus satu memoli emas untuk yang 10, satu memoli emas untuk yang 10 lagi begitu. Sebetulnya dulu ini maksud ini meminta memoli Pak ini. Jadi dulu tadi saya katakan ceritanya ini memoli ada di Sumba adalah seorang Cina yang membuat perhiasan kanaktar dengan memoli ini untuk seorang bangsawan Sumba, hadiahkan begitu, baru kali juga. Lalu dia berbentuk rahim perempuan ini memuli Pak begitu. Sehingga dulu ini, sehingga lalu karena tidak tahu nama apa ini barang maka mamuli, sebetulnya mamuli nama orang Cina begitu yang buat itu. Lalu orang Sumba atau Kodi khususnya lah begitu, karena melihat ini mamuli seperti rahim anak perempuan, makanya dia bilang, saya minta mata kanannya saya punya anak. Kalau belum kasih, saya belum kasih anak. Maksudnya mamuli Pak. Dia anggap matanya dia punya anak. Begitu. Karena itu lambang perempuan ini mamuli. Sehingga anaknya ya tetaplah tidak tega dia lepas begitu maksudnya. Nah, sehingga dia harus terima betul ini mamuli baru ya boleh begitu dulu begitu. Oke, itu kan membuka ruang supaya bisa tuntas persoalannya. Iya. Ya, kalau ngotot sih nggak akan pernah tuntas itu. Oke, lalu berkaitan dengan hewan-hewan ekstra tadi, ini selain buat pamannya, juru bicaranya mungkin. Di luar belis. Juru bicara kalau di Kodi kita biasa daging saja, kasih banyak dia daging begitu. Dia lebih daging. Daging begitu. Tapi untuk kasih khusus hewan tidak biasa begitu. Tidak biasa ya. Iya. Jadi dia dapat daging selesai. Dia dapat daging dan kelarat yang lain dia minta barangkali asal jangan hewan begitu. Lalu untuk menentukan waktu pelunasan, misalnya dia baru mampu bawa separuhnya pelunasannya, itu dibicarakan lagi itu Pak Faiz? Dibicarakan asal jangan waktu ulu padu begitu. Kalau di Kodi ini ya? Di Kodi karena dia ulu padu begitu sama di lauli begitu. Jadi ulu padu itu sakral begitu mereka, karena ya mulai waktu itu mau hujan sudah untuk tanam begitu. Tidak boleh lagi itu ada acara-acara seperti itu. Bahkan boleh juga dilarang itu pada ulpot begitu. Oke. Dan setelah itu baru dilanjutkan pembicaraan itu ya. Iya. Oke. Lalu Pak Frans, yang terakhir ini ada di akhir catatan nih Pak Frans, kalau anak perempuan sudah ada di rumah laki-laki maka pihak laki-laki enggan melunasi kewajibannya. Tidak mengherankan bila beli sakral ini lupakan. Ini seringkali begitu Pak. Dia sudah bayar mungkin 50 ekor begitu, tapi hal sepele ini memang biasanya itu pada pembelian terakhir baru diserahkan parang dan tombak begitu. Dengan anjing juga tetap juga berlaku begitu. Tapi seringkali ini kan hal sepele ini dilupakan. Sehingga kadang ini orang yang punya anak ini dia akan pikir ini belum tuntas. Karena belis sakral utama ini belum diberikan begitu. Sehingga dulu pernah pangkat saudara lah kami begitu ini sudah punya cucu cece, berakhirnya orang tua dari istrinya ini keluarganya begitu meminta dulu belum selesai ini barang sakral beli sakral begitu. Akhirnya baru pergi serahkan itu tombak dan parang begitu Pak. Sudah berapa turunan berapa turunan sudah begitu.
Oke. itu akan tetap ditagih begitu. Oke, Itulah hulu beli sebetulnya. Ya. Oke Pak Frans, sebelum mengakhiri kebersamaan kita pada malam hari ini, mungkin ada beberapa catatan yang Pak Frans akan sampaikan berkaitan dengan obrolan kita di sesi ini, Pak Frans. Silakan. Iya, tadi saya katakan bahwa di sana ini hulu belis itu kita nampak. Terjemahan lurusnya itu parang dan tombak begitu menjadi hulu belis. Lalu saya lacak-lacak dulu, memang itulah barang mahal pertama yang ada di Sumur sebelum yang lain-lain kita kenal sekarang ini ya. Kita jangan omong seperti sekarang ini, tapi coba pikirkan dulu sebelum ada apa-apa begitu. Besi paling mahal. Lalu yang saya lihat lagi ini masih tetap mempertahankan ini orang Wejewa, Pak. Suku Wejewa ini setiap hewan harus dibarengi dengan satu parang. Jadi berapa ekor hewan, kalau 50 ekor hewan, dia disertai dengan parang juga begitu. 50 pasang parang? Iya, begitu Pak. Artinya bahwa kalau begitu besi ini memang dulu menjadi hulu belis. Itu betul-betul saya katakan begitu saja.